Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala al-musannif Syekh Muhammad An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsalitsah an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinah, kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Musalla Miftahul Jannah yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana, musibah yang tentunya itu ada beberapa yang terjadi belakangan terakhir ini. Kita melihat saudara-saudara kita di berbagai daerah di Indonesia, di Sumatera Utara, kemudian di Aceh dan wilayah lain, maka ditimpakan cobaan bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa. Yang musibah ini tidak hanya merenggut jiwa yang jumlahnya ratusan bahkan mungkin mencapai 1000, tapi juga membuat putusnya aktivitas. Kemudian bencana ini juga menenggelamkan pemukiman. Rumah-rumah mewah juga tenggelam. Mobil-mobil bergelimpangan dan masih tercium bau bangkai mayat. Karena di dalam masih ada mayat yang belum bisa dievakuasi karena susahnya membuka pintu mobil itu yang terkunci dari dalam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sejatinya musibah itu tidak kita inginkan, sejatinya. Maka disebut dengan musibah. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, Allah Subhanahu wa taala justru berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Allah mengatakan kami pasti akan menguji. Bukan kami mungkin, bukan kami sekali-sekali, bukan pasti. Artinya kita semua pasti diuji. Dengan apa? Minal khauf, ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kehilangan, kekurangan harta, wal anfus, bahkan kehilangan jiwa, wal samarat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan. Bapak dan Ibu lihat, kita diuji dengan ketakutan-ketakutan. Apa yang kita takutin? Kadang kita takut kehilangan harta, kita takut kehilangan jabatan, kita takut kehilangan pangkat, kita takut kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini Allah membuktikan apa? Harta yang kita banggakan, rumah yang mewah, sekali dihantam oleh banjir, rumah itu tenggelam. Harta, mobil-mobil yang kita banggakan bergelimpangan, bahkan mayat pun tercium baunya. Itu menunjukkan apa? Satu, bahwa Allah ingin tunjukkan kekuasaannya. Di balik musibah itu tidak ada satu musibah, satu cobaan, satu ujian yang datang kepada kita kecuali itu membawa pesan-pesan. Apa pesannya Allah ingin sampaikan melalui alam ini? Alam ini ingatkan kita tujuan kenapa manusia diciptakan. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Tugas kita adalah khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di bumi. Ngapain?
menjaga kelestarian alam dan bumi. Artinya apa? Alam kita sudah dirusak, dihancur. Hutan-hutan gundul, kemudian gunung-gunung juga dihabisin, sawit dan sebagainya. Kita tidak bisa menghilangkan tambang, Pak, karena tambang itu penting untuk investasi, perlu dengan tambang. Tetapi pengelolaannya, kalau Islam mengajarkan semua yang ada di bawah perut bumi ini sejatinya mestinya pemerintah yang menjaga, yang mengatur, bukan swasta. Kalau swasta semaunya, Pak, dia pengen kaya, tapi kemudian ketika mereka kaya jadi raja, maka pemerintah itu di bawah mereka. Mereka yang membiayai. Di belakang setiap ada pemilihan tuh pasti mereka di belakang. Lihat aja, Pak, coba restu mereka dulu. Karena yang mau jadi wayang dalangnya mereka. Kita jauh kalah dengan pemerintah Cina, Pak. Di Cina itu tambang itu dikuasai pemerintah. Kan mestinya di undang-undang begitu juga kan. Bumi, air, semua yang ada itu di milik negara dan digunakan sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat. Undang-undang loh. Tapi yang ada apa? Bukan pemerintah yang menguasai, swasta. Nah, lalu di sana karena hasilnya luar biasa banyak dan di sana betul-betul menghasilkan penghasilan yang luar biasa, maka pemerintah Cina itu membuat terowongan bawah tanah sehingga tidak merusak di atas alam. Jadi mereka bekerja dari bawah tanah, tidak menggundul di hutan, tidak merusak gunung, tidak. Ya, nah kita jauh di sana. Nah kembali tadi, Pak, tidak ada satu cobaan yang datang kecuali itu ada pesan. Maka itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar syariat, Pak, ya kan? Kita belajar ilmu hakikat, kita belajar ma'rifat, tapi itu hanya di teori. Syariat sejati adalah ketika ada duri di jalan kita buang. Itu syariat yang sudah mengejawantah pada kita. Bukan sekedar hanya ibadah ritual, rutinitas, tapi tidak mengejawantah dalam pribadi. Syariat sejati adalah ketika seorang ayah mampu berjuang demi anak-anaknya dengan ikhlas. Itu hakikat. Dan ma'rifatnya apa? Dia sadar ini untuk kepentingan kebaikan bersama. Sejatinya harusnya ilmu itu menyatu dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi kan kenyataan tidak. Berangkat haji, berangkat umrah, dia lupa bahwasanya kita berpakaian putih itu mengingatkan bahwa kita pasti akan pulang kepada Allah. Bukankah haji perjalanan pulang kepada Allah? Buktinya mereka yang melakukan ini haji sudah, bahkan menghajikan banyak orang, membangun tujuan, bangun sekolah, madrasah, pesantren, tapi tidak mengejawantahkan kehidupan sosialnya, tidak menjaga alam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu ujian yang hadir kecuali membawa hikmah. Jadi kita juga kita harus mengambil hikmah, pelajaran. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwa yang terpenting itu bagaimana kita berbuat secara sosial, bukan lagi individual. Ibadah kita tidak ibadah individu saja. Setiap ibadah individu itu mengejawantah dalam ibadah sosial. Sholat, puasa, haji, itu mestinya merefleksikan dalam kehidupan sosial, menjaga alam, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Itu sejatinya. Bahkan Allah mengecam pendusta. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kau pendusta agama? Siapa mereka? Jelas, mereka yang tak peduli dengan lingkungan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun. Kata Allah, wail, celaka, hina, jurang paling bawah neraka, binasa mereka. Siapa? Orang yang sholat, yang dia lalai. Lalai kenapa? Tak peduli dengan lingkungan. Pendusta di kalangan Allah.
Kalaupun dia berbuat juga, alladzina hum yuraun, pencitraan. Datang ke sana mau kisah mengangkat gandum baras menjulung lawan si anu, padahal inya menandatangani pencitraan. Masing-masing ingin pamer tampil muka. Apalagi wayamnaunal maun, tak mau saling tolong. Artinya apa di sini? Yang diuji bukan cuma mereka, kita juga diuji. Apa yang diujinya? Pertama, empatik. Empatik tidak kita. Kalau empatik udah stop penebangan hutan, stop penggundulan-penggundulan. Yang diuji apa? Kepedulian kita. Apalagi keikhlasan kita. Maka hikmahnya banyak. Nah, saya ingin kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, mengutip sebuah nasihat emasnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena di sini juga banyak yang meninggal, yang mati. Abu Bakar mengatakan, man dakhalal qabra bila jadin. Ini juga mengingatkan kelakuan-kelakuan kita yang serakah, ingin mengenyangkan perut sorangan, menyebabkan orang-orang tak bersalah kena imbas musibah tadi. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang masuk ke dalam kubur bila jadin, tanpa bekal. Ai minal amali soleh, itu minal amal soleh. Jadi yang disebut dengan jadin itu adalah amal soleh. Nah, apa sih amal soleh itu yang kita siapkan? Kalau di sini diartikan, saya bacakan pelan dari atas tadi. Man dakhalal qabra, siapa yang masuk dalam kubur bila jadin, tanpa bekal. Ai minal amal soleh, kata Syekh An-Nawawi, itu amal soleh. Faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seolah dia berenang di lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Orang kalau udah berenang di lautan, walau sejauh apapun dia berenang, sehebat apapun dia renang, kalau tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa pelampung, dia tenggelam pasti. Di laut tenggelam pasti, Pak. Ya. Dan ini sebagaimana juga kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, mal mayyit, tidaklah seorang mayit itu fi qabrih, dalam kuburnya, illa kal gharikil mughawwis, kecuali seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang lihat. Maka yang pertama, bahwasanya kata Abu Bakar, siapa yang masuk kubur tanpa bekal, tanpa amal soleh, dia seperti orang memasuki lautan tanpa perahu. Orang yang hidup tanpa amal itu seolah dia itu tenggelam di tengah lautan. Sebagaimana lautan akan jadi bencana bagi kita bila kita tidak memakai kapal, tidak pakai perahu, tidak pakai pelampung. Maka kuburan juga akan jadi penyesalan sepanjang akhirat, ya, bukan hidup di dunia, sepanjang akhirat nanti. Penyesalannya selama-lamanya bila kita tidak siapkan amal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita siapkan? Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah 197, wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini bukan hanya tentang haji, tetapi ayat ini juga peringatan tentang perjalanan pulang kepada Allah. Haji itu sejatinya adalah simbol bagaimana kita menemui Tuhan kita. Berpakaian serba putih, mengelilingi rumah Tuhan. Sejatinya apa? Kita akan pulang kepada Allah, dan kita perlu bekal. Bekalnya bukan uang, bekalnya bukan jabatan, bekalnya bukan nasab yang kita banggakan, bukan, tetapi takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa bekalnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi juga menyebutkan, kata Abu Bakar, mal mayyit, kata Syekh Nawawi tadi mengutip apa ucapan Nabi,
mal mayyit, tidaklah seorang mayit itu fi qabrihi, dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwis, kecuali seperti orang yang tenggelam meminta-minta pertolongan. Jadi mayit dalam kubur itu apa? Cuman sayang kita dan jin nggak mendengar, jin dan manusia tidak mendengar, kecuali binatang, tumbuh-tumbuhan dengar dia. Kita enggak. Coba kalau kita dengar Pak, kita mungkin nggak sanggup, teriakan tanpa henti. Kenapa? Karena azab dimulai juga tanpa henti oleh malaikat. Maka malaikat ini bila diperintahkan Tuhan taat. Dan malaikat ini gawenya itu aja. Jaga Tuhan, malaikat sujud nyawa, sujud selawasan sampai kiamat. Ada ampihnya. Jaga Tuhan, malaikat ruku sampai kiamat, ada ampihan. Jam Tuhan, malaikat tawaf sampai kiamat, ada stop-stopnya. Dia malaikat jatuhan siksanya, disiksa tuh bang, nggak ada bambihan, istirahat ada juga. Kalau bang hadang dulu kau istirahat, nggak ada aja malaikat, pada kau istirahatan kita. Pokoknya bila disiksa, pada bambihan, nggak ada istirahatan. Nah maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata mayat dalam kubur itu seperti orang tenggelam yang meminta pelampung, meminta tali untuk dilemparkan. Kita lihat orang tenggelam Pak, apa yang ditimbai? Tali. Ini nana amas julung amas, siapa maunya tatap mati. Nana batu bara begini, batu bara lagi batu ginjal, batu bara baginya dijuluki batu bara, dia kan mau. Tapi apa yang dimintanya? Yang dimintanya pelampung, dimintanya tali. Nah apa talinya? Bukan jabatan tadi. Nabi menyebutkan idza matal insan atau idza mata banu Adam. Jadi ketika meninggal manusia, meninggal anak Adam, inqata amaluh, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Sedekah jariyah. Nang bangun masjid, bangun sekolah, bangun madrasah, bangun pesantren. Tapi ikhlas, hasil yang halal. Ya, kadang ada sih logika setan juga masuk ke kepala kita. Kan ada beberapa logika Pak, ada beberapa dorongan kekuatan. Ada al-quwah al-bahimiyah, itu dorongan nafsu binatang yang ada pada kita. Kita juga punya nafsu yang sama dengan binatang Pak. Bedanya kita bisa mengendalikan. Misalnya kawin, makan, itu kan sama. Cuman bedanya ujar binatang serakah, itu nafsu binatang. Ya, kalau kita masih ada pengendalian, ya, ada al-quwah as-syaitaniyah, kekuatan syaitan. Wah ini lebih parah lagi Pak kalau setan. Ada al-quwah ar-rabbaniyah, wah ini kekuatan Tuhan, itu lebih dominan akal yang kita gunakan, ketuhanan, sinar, cahaya, petunjuk. Kalau kekuatan setan gini, dia setan biar aja, ikam habisin aja nih hutan Kalimantan. Makanya hutan kita lebih parah daripada Sumatera Utara Pak. Lihat aja. Cuman bedanya kita di sini, kita lihat Pak. Dulu saya kecil sampai usia sampai beberapa waktu sampai tua, barusan beberapa tahun belakangan aja ya, sekitar 2000 ke atas ya, 2000 berapa yang mulai banjir nih. Di atas 2005 ya mulai banjir tuh. Dulu kecil dulu nggak pernah apa ada banjir. Ya. Nggak pernah kan? Calap dikit-dikit. Ini sampai ke atas nih, tinggi. Makanya kita jaga jangan buang sampah sembarangan nih. Hati-hati nih. Ya. Dan kita nggak pernah merasakan ada getaran gempa. Tapi belakangan mulai ada getaran gempa. Kenapa? Karena hutan kita parah, Pak. Ya. Lebih parah. Kalau Sumatera kan memang terbiasa sudah, atau beberapa daerah Jawa itu aja bahaya juga, apalagi kita nih lebih parah lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa kata logika setan? Udah biar aja lah kau korupsi, biar aja lah ini nanti sebagian hartamu itu kau sumbangkan masjid, kau bangunkan sekolah, kau bangunkan madrasah, ada orang yang ini kau umrahkan dia, kau hajikan dia, udahlah hapus dosa. Atau kau berangkat umrah, doa sana pulang lagi, hapus dosa. Itu logika setan.
Makanya kan mereka banyak bantu-bantu juga, bantu sekolah, bantu madrasah, hajikan orang. Tapi apa hasilnya dari memakan yang sejatinya itu memang untuk rakyat, kan gitu kan? Hasil korupsi kan untuk rakyat sebetulnya, yang mereka korupsi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sampai disetir oleh kelompok-kelompok yang di belakang. Akhirnya apa? Disitulah sistem muncul, dirusaknya sistem. Harus bayar, harus setoran macam-macam. Jadi pejabat setor dulu, jadi ini setor dulu. Nah, itu yang terjadi, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, awwaladin soleh yad'ulah, anak yang soleh. Atau kalau dia disuruhkan sadaqatun jariyah atau ilmu yuntafa'u bih, yang kedua itu amal yang ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin soleh, anak yang soleh. Anak yang soleh itu ketika dia melakukan kesolehan otomatis sampai kepada orang tua di kubur sana. Dia sholat, dia puasa, dia berhaji, sampai otomatis. Ini hadisnya, sampai. Tak perlu diniatkan, sudah sampai. Ditambah lagi dia yad'ulah, mendoakan. Akhirnya kita berbuat soleh saja, amal-amal saja sampai, apalagi kita ikut mendoakan, lebih sampai lagi ke orang tua kita. Itu nanti akan menjadi tali untuk menolong di dalam kubur, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Abu Bakar mengibaratkan amal soleh, takwa itu kapal keselamatan. Maka tadi yang saya katakan kapal keselamatan. Laut tanpa kapal bencana bagi kita. Maka kubur, alam kubur liang lahat tanpa amal penyesalan sepanjang masa. Itulah kemudian makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini bukan hadis. Kita kan kadang menyebutnya hadis, bukan hadis. Ini ucapan Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri, salah satu generasi tabi'in. Beliau mengatakan dunia itu ladang akhirat. Man lam yazra' lam yahsud. Siapa yang tidak menanam, dia tidak akan menuai. Kenapa? Karena dunia adalah ladang. Di ladang itu kita menanam. Siapa tidak menanam, amal maksudnya, dia tidak akan menuai. Wa man lam ya'khudh zadal amal, dan siapa yang tidak membawa bekal amal, sayaqaku fin nadamah, dia akan tenggelam dalam penyesalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam musibah itu ada ladang amal. Ini yang kemudian saya katakan bahwa kawan dan sanak, saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, dan di berbagai daerah yang kena ujian, tidak sendirian. Harus kita bantu. Kita juga diuji rasa empati. Tunjukkan al-mu'min lil mu'min kal bunyanun. Mukmin dengan mukmin seperti bangunan. Yasuddu ba'du ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Mestinya begitu kita. Ya, saling menguatkan, dibantu mereka. Sama teman-teman yang mu'alaf, Pak. Saya beberapa kali ikut bina mu'alaf itu. Kesian. Ketika mereka mu'alaf itu diusir dari lingkungannya. Siapa yang perlu? Kita yang harus menguatkan. Ada berita lagi dari mahasiswi saya, dia cerita ada temannya sama mahasiswi juga. Dia mu'alaf, tetapi abah mamanya kemudian bukan abah mamanya, mamanya ya, mamanya meninggal dunia. Abahnya yang dulu mu'alaf karena menikahi sama mamanya, kan non muslim ini, nikah sama mamanya, mu'alaf. Ketika mamanya meninggal, balik. Maka anak ini dipaksa kembali, tapi anak ini kuat, dia nggak mau kembali ke agama sebelumnya. Dan hari ini dipaksa makan apa yang mereka makan, termasuk babi. Dia minta pertolongan, dan kebetulan tinggal di Kalteng, bukan di wadah kita. Jadi serba susah, Pak. Mestinya kepekaan, ya. Ya, kita susah menyambat siapa. Kita semua mestinya peka. Ya, tidak usah menunggu MUI, Kementerian Agama, susah, Pak. Ya, apalagi ormas lagi ribut, ya kan? Ormas lagi ribut nih. Susah kalau ribut-ributan.
lagi banyak masalah kayaknya, ya. Entah apa yang kita nggak tahu. Maka yang jelas kita diuji rasa empati, kepedulian dan keikhlasan. Maka tadi saya bilang bahwa Rasul itu bersabda al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seperti al-mu'min lil mu'min kal bunyani. Seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu dan lain. Nah, lalu kemudian di ulama ketika menjelaskan kubur, para ulama menyebutkan bahwa kubur itu awal kehidupan. Awal kehidupan. Ketika seseorang meninggal, masuk kubur, disitulah dia awal hidup. Tiba-tiba dia sadar, oh hidup nih. Yang kemarin, enggak. Kita di sini, itu istilahnya ibarat tadi disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, cuma ladang sebentar. Singgah setumat. Sesaat kita mampir. Tujuan sebenarnya di situ, alam akhirat. Maka di saat dia dikubur itu, disitulah kehidupan yang sebenarnya terjadi. Dan di sana itu gak gampang-gampang, Pak. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka saya di sana, Pak, kadang-kadang menyesal. Kita hidup di dunia gak sampai 1000 tahun, gak sampai sehari. Kan sehari 1000 tahun, gak sampai. Kita jangan 1000 tahun, 100 tahun aja gak sampai. Ada yang sampai? Paling 1-2 orang. Itu gini, tuhuk, lucut. Ada yang mau, Pak, 100 tahun umur kan? Ada yang mau 200? Enggak ada yang mau kan? Siapa yang mau? Silakan, 200 tahun. Enggak ada yang sanggup. Paling lawas hari ini 80 tahun. Lucut juga tuh. Berjalan, tak undur-undur. Gigi sudah mulai rupoi macam-macam. Susah, Pak, ya, mata kabur dan sebagainya. Jadi susah. 80 tahun. Maka kalau usia kita anggaplah 60-an, 70-an, itu kalau dihitung di sana paling 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. 60 tahun 1 jam seperempat. 60 tahun 1 jam lebih sedikit lah, 1 jam. Menjabat 5 tahun, 10 tahun misalnya lah, 1/6-nya 1 jam. Kadang menjabat kalau 1 jam setengah lah, menjabat cuman 5-10 tahun, berapa menit? Di situ menangis, Pak. Menyesal, umailah satu umatnya aku. Hibak parot lawan duit rakyat, hibak parot lawan hutan, hibak parot lawan batu, macam-macam batu ginjal, batu maran, batu bara, macam-macam hibak. Coba saya ingin bandingkan gini, Pak, ya. Nyamuk itu hidupnya cuma 12 jam. Coba pian takuni nyamuk bila bertamu. Muk berapa lautnya hidup 12 jam. Itu sawat ba anak ba cucu ba buyut. Takuni lawas lah. Awas di nyamuk. Bandingannya nyamuk masa lawas, bandingan kita masa tumatnya. Kainan yang kita masa tumatnya. Bagi yang kainainya mendapatkan nikmat, dia akan tersenyum. Ternyata penderitaanku di dunia gak ada lawas. Hinaan, bulian. Kan ini musim bulian, Pak. Kesian, Pak, pembulian itu. Makanya Allah gak main-main, Pak, dengan orang yang suka membuli. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Lihat. Jangan merendahkan pada kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum. Itu hati-hati itu. Pendek ayatnya. Singkat tapi menusuk ke dalam sini, Pak. Seolah Allah mengatakan, hei kalian jangan meremehkan orang lain, karena boleh jadi yang kalian remehkan itu mulia di sisiku. Luar biasa, Pak, ya. Tuhan itu melihat. Tapi kadang ada orang bilang, oh, saya kan cuma bercanda, kayak saya kan cuma begayaan. Iya, begayaan menurut dia, tapi tidak menurut yang dibully. Dia menangis. Jangan sampai hanya karena satu kata ada anak kecil kehilangan senyum. Hanya satu kalimat seorang remaja merasa tidak dihargai. Atau hanya karena satu candaan teman, sahabat retak. Bulian ini, Pak. Satu umatnya aku dihina,
kada apa-apa, tapi ini nyaman di sana nanti. Ya. Nah, maka wa an Busair bin Bayyan qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nah, lihat. Dari Busair bin Bayyan, Nabi Utsman bin Affan mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, bila sudah selesai menguburkan mayit waqafa alaihi, berhenti Nabi untuk menguburkan begana. Nabi begana. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun gasan saudara kalian dan mintakan ditetapkan iman dia. Fa innahul ana yus'al, bahwasanya dia hari ini ditanya, ditakuni. Maka apa tugas kita? Mendoakan, memintakan ampun. Sebab apa? Dia ditanya. Kapan ditanya? Di saat kita sudah berbalik pulang ditanya. Coba pas sekali waktu Pak ya, sekali-kali coba aja, sekali-kali coba kita mencoba merenung gitu, nah, membayangkan satu hari tubuh kita dibaringkan di liang lahat. Kita bayangkan, dan itu pasti Pak. Cuman kapan kita nggak tahu. Siapa duluan kita nggak tahu. Boleh jadi pian bedahulu ulun bedudi, kita nggak tahu. Atau sebaliknya ulun bedudi pian bedahulu, kita nggak tahu Pak. Tapi pasti kita akan ke sana. Coba kita bayangkan satu hari tubuh kita dibaringkan di liang lahat. Ketika dimasukkan di liang lahat, kita bayangkan tiba-tiba tanah menutup wajah kita. Itu pasti. Kemudian keluarga kita, istri yang katanya cinta sehidup semati, suami yang katanya cinta sampai mati, mantu janji waktu di bawah pohon jambutan kan ingat lagi, di pohon rambutan kan ingat lagi. Lalu suami istri yang katanya cinta pulang, anak-anak kita pulang, semua harta kita akan diwariskan. Yang kita mati-matian mengejar dia, sikut sana, sikut sini, sogok sana, suap sini, kemudian segala macam kita gunakan untuk mengumpulkan, dibagikan Pak. Istri yang kita cintain, yang dia konon katanya mencintai kita pun mungkin jadi milik orang lain setelah itu. Suami juga mungkin jadi milik orang lain. Bayangkan sekali waktu kita kemudian ditinggalkan sendirian. Tak ada yang menemanin. Tidak ada satu yang menemani, cuman ada apa? Amal. Hanya ini. Bapak Ibu, rumah mewah ternyata tak berguna. Jabatan yang kita banggakan, kita tengadahkan kepala kita, itu pun ternyata tak berguna. Popularitas nama yang dikenal di saat kita meninggal dunia, nama itu pun pudar pelan-pelan. Uang miliaran habis, dibagi juga, bahkan jadi rebutan anak-anak kita. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kematian itu tiba, pertanyaan datang. Dan di saat kita berbalik itulah malaikat datang menanya. Apa pertanyaannya? Kita pun gak tahu apa pertanyaannya. Karena pertanyaan yang selama ini disiapkan sudah dibocorkan Pak. Udah bocor lah tuh soalnya. Udah bocor duluan. Iya. Saya ngajar kan sekarang. Ada pegawai kita di KUA yang ikut P3K. Kebetulan dia ngajar di Fakultas Hukum juga. Dia di sekolah, dia kuliah di Fakultas Hukum. Dia nanya, Pak, kan sekarang dosen, coba berikan bocoran soal. Nggak bisa lah, Julun. Apalagi kalau ulun ngajar itu nggak mau. Pertanyaan itu biasanya langsung lisan. Makanya pengawas kadang nanya, Pak, mana pertanyaan, mana soalnya? Saya bilang soalnya langsung. Langsung saya tanyakan langsung. Saya nggak menyiapkan soal, langsung pertanyaannya.
Sabtu ini mulai UAS nih di UIN. Mahasiswa nanya, Pak, bocorannya dong dikit. Ya saya bilang nanti besok hari Sabtu, dan langsung siapkan aja lembar jawabannya, nanti minta di fakultas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bocor ada soalnya. Meninggal. Yang bingung tuh gini Pak orang. Kalau udah meninggal dicari siapa yang mentalkin. Di kampung ada. Cuman kebetulan ada yang hanya kebulik dari umrah. Dan si Palui sekalinya. Palui itulah umrah, bulik bersorban masih, begamis masih. Ada lagi, nah pilihan hapian nih, guru di jauh. Palui. Kayak apa aja paling menolak supan, itulah umrahan. Udah dah, ayo siap, Palui. Siap. Pas sudah disiapkan tikar, dipayungi kan gitu biasa. Mulai Palui kan. Bismillah ya Palui. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kisahnya kan bagus dia Bang. Sampai kepada wahai Fulan bin Fulan, apabila datang nanti 3 orang malaikat, kelebihan sih kung guru aja banyak menghafal mam tadi keingatan 3 berdua aja, maka aja Palui yang satu itu adalah palsu. Ya. Jikalau mereka bertanya kepadamu dengan lantang dan tegas, jangan kau khawatir, jangan kau takut, cemas, sebab mereka adalah makhluk daripada makhluk Tuhan sama seperti engkau. Jikalau mereka bertanya kepadamu, maka buka, jawab dengan tegas dan lantang juga, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Wah, hafal Palui sekalinya. Kau aja dipenalkin. Di kampung Pak, di kampung ngalih biar mencari. Nang imam aja kali imam di wadah ulun tugas tuh kayak apa kayak nih sunyi benar pian. Kecuali tarawih hanya kami, itu lagi tarawih kami itu. Cuma ada nang imamnya garing pian, imam garing nih ngalih banyak imam tuh garing, sekungannya imam nang Tuhan itu apa? Ya karena tapi bang Tuhan banyak ada, Tuhan lah sedang. Imam garing datang seikung berdua. Piana imam bertunjulan. Udah bisa aja kan. Udah datang lagi. Piana imam. Aku gigi ku dedah, gigi pulang ke dedah. Apa buang gigi lawan imam. Datang pulang bersepuluh nah datang piana imam gua aja. Gua disambat. Aku kan ada nyanu Bang lajar. Ini anu lagi sakit nih anu tenggorokan. 10 ada mun kada daging ini bulikan kita aja. Datang Palui. Banyak Palui ini bulik umrah juga. Bersorban masih kan bau Mekah, masih ada bau Mekah. Gamis. Pian lagi aja dihadang. Nih, imam mana imam? Garing sidin. Pian imam. Kayak palah sidin. Pian balik umrah kalau. Ih, Bang, pian imam. Hadang dulu. Ya sidin, kau pikir dulu. Ada nanti jagau si kong pian. Ayo kada sidin. Nah, mengkada pian nah. Maju kada. Ini buahnya menghadang sudah mun pian kada mau, tampar pian. Pas saya maju Palui kan terjagau di kamar dengan terjagau imam maju wae di muka padahal kan ada angin gak ada pian ini gamis sidin bergoyang menggatar ayo maju jadi imam Allahu Akbar kan sesudah itu ketolak Allahu Akbar kada panjang sidin mantap di belakang ini imam kita nih ada papa kita imam garing mati gitu bapak imamnya hanya ini mantap bau Mekah masih ada bismillah lagi sih din kayak di Mekah ada bismillah kan alhamdulillah rabbil alamin wah jangan di belakang pas benar aja imamnya lagunya lagu mantap sudah bagus di belakang sampai waladhdallin amin lalu imam membaca Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kalau bismillah lagi nya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di belakang ini kan bersepuluh nih. Nang 5 ma'aminakan, nang 5 kada. Ada nang ma'aminakan. Kenapa patokannya waladdallin? Ada nang kada ma'aminakan karena ara'aita. Jadi bingungnya.
Nah itu tuh, kenapa? Karena gugup tadi kan, anu nih bergoyang tadi. Itu kasihan Pak yang di kampung bujuk pian. Saya kadang melihat sembahyang tuh kadang imam sidin, makmum sidin, muadzin sidin, iqamah sidin. Kecuali bulan puasa tadi. Selain bulan puasa, ya Allah, hai kasihan pian. Ini di kampung ulun sorangan sana, anak ulun petugas ini pian. Kan ada nang kadang-kadang ulun ke sana agak malam, bulik malam pian, kasihan. Maka sebenarnya kayak itu nah. Ini artinya apa? Dakwah di pedesaan masih belum. Masih kurang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali tadi Pak ya. Jadi di kubur itu yang namanya talqin kita itu, saya tidak menyalahkan, silahkan, tapi itu bukan gasan nang mati. Itu nang hidup sebetulnya. Karena yang mati nggak mendengar. Talqin yang mati itu Nabi perintahkan apa? Ketika meninggal. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang yang meninggal dengan la ilaha illallah ketika meninggal. Kenapa? Mangqala akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Maka talqin kita ketika ingin meninggal adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mentalkin? Salah satu di antara pian, jangan seberataan. Ini seberataan mentalkin. Saya pengajar. Kayak Nabi kan, paman, pian baca kul, baca la ilaha illallah, kalimatun, satu kalimat yang menyelamatkan pian kaina di sana. Lalu Abu Talib hampir saja membaca la ilaha illallah, hanya la, masuk Abu Jahal, masuk Abu Sufyan, masuk Abu siapa lagi, pokoknya Abu siapalah gitu. Lalu kata Abu Jahal, ya Abu Talib, apakah engkau tidak suka dengan agama nenek moyang kita? Kada jadi membaca. Itu kan jadi baca. Nah, ternyata pertemanan itu bahaya juga. Maulah gengsi. Nah, inilah kemudian kita diperintahkan mentalkin sikung, jangan seberatan. Gimana cara mentalkin? Talkin itu membimbing, mengajarkan caranya dengan cara membimbing. Paman atau acil atau abah atau siapakah? Umpati ulunlah pian baca kalimat zikir ini, mudahan selamat pian baca nang kini lah umpati la ilaha illallah. Tahan, lihat itu loh sidin. Ini ada paman pian umpati ulun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan talqin, zikir namanya. Ungak-ungak sidin. Itu mengganggu, Pak. Karena talqin itu tujuannya adalah membuat ringannya kematian. Orang yang buat ditalqin itu membuat ringan kematian, kada sakit. Karena yang namanya mati itu sakit. Namun pian kada percaya, cobai malam ini mati. Nyaman kah sakit-sakit? Coba bayangkan, roh yang menyatu mulai dalam parut mama itu kan ditiupkan roh sudah di usia 4 bulan sampai usia nang kita 40, 50, 60 berikit dah dicabut sakit. Ini kalau saya ngalih roh pian kuku anak kuku. Pian buli ke rumah ambil tang cabut kuku pian. Amun pian kadewani mencabut kuku pian, cabut kuku bini pian. Makin nyainya. Itu nyaman kada nyaman sakit, maka dibantu dengan talqin. Contoh gini pala, ada orang sakit gigi, aduh tambah sakit. Tapi kalau kita coba pang diganti dengan zikir aja. Coba pengen baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman mana? Dengan nyaman la ilaha illallah. Dan jangan diganggu lagi. Ini orang lagi kondisi sakarat. Kondisi di saat dia banyak godaan, ujian, belum lagi kondisinya kehausan, luar biasa, capeknya menghadapi kematian tadi. Jangan diganggu dengan yang lain, cukup talqin. Ini kadang ada yang baca Yasin, ada yang baca salawat, ada yang baca zikir, ada yang baca apalagi macam-macam. Kada usah dulu, bukannya kada apa, boleh. Kaina, ni hadangi dulu inya membaca. Bilanya kau menyambat la ilaha illallah, selamat sudah. Itu pentingnya kita menalkin itu penting benar pian. Nah itulah makanya kalau ada yang meninggal tolong pang ditalkinakan. Nah lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi lah.
Wa kana Utsman bin Affan waqafa ala qabr. Ada Utsman bin Affan itu kalau beliau berhenti di satu kuburan, bakal menangis, menangis Utsman. Hatta yabulla lihiyatih, sampai apa namanya? Air mata itu membasahi janggut Sidin yang panjang. Berarti menangis banyak tuh Utsman bin Affan nih. Utsman ini sampai basah janggutnya. Padahal Sidin bila dibaca ayatnya tentang surga, tentang neraka, kadang menangis kadang. Tapi di kubur menangis. Faqila, lalu ditanya Sidin, ya Utsman, hai Utsman, tuzkarul jannatu wan nar. Pian dibacakan tentang surga, dibacakan tentang neraka, fala tabki. Kenapa kadang menangis? Wa tabki manhaja, tapi kenapa minhaja di sini menangis? Apa kata Utsman? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra, bahwasanya kubur, awwalu manazil akhirah, awal kehidupan akhirat, awal masuk gerbang akhirat. Fa inna ja minhu, bilanya selamat di situ, di kubur itu selamat. Kayak apa tanda selamat? Ujar para ulama, pertama, pertanyaan malaikat itu menjadi mudah. Pertanyaannya nih mudah. Boleh yang menjawab juga amal kita maginya mudah. Pertanyaannya mudah, kemudian yang menjawabkan amal kita makin mudah. Yang kedua, dia itu menjadi jalan ke surga terbuka, dan alam barzakh menjadi kebun, taman. Al-qabru imma raudatun min riyadil jannah. Kubur itu bisa menjadi kebun daripada kebun-kebun surga, wa imma hufratun min hufarin nar, dan bisa juga menjadi lubang daripada lubangnya neraka. Itu kubur tuh. Nah, namun jadi bilanya selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, sesudahnya mudah. Wa illam yanju, bilanya kalau selamat minhu daripadanya, bagaimana yang tidak selamat? Yang tidak selamat itu kata para ulama, satu, kubur itu menjadi himpitan, sempit. Kalau tadi kan luas, ini sempit. Ajab dimulai. Nah, jam malaikat nih, ini tugasku ajab tuh bang, berhimat. Awas tuh paling kamu jam malaikat. Nah, kemudian barzakh tadi menjadi neraka kecil, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wa qala, maka Nabi bersabda, wa ma raaitu manzaran qat. Nah, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang mengerikan illa wal qabara afdha'u minhu, kecuali itu pandangan alam kubur. Mengerikan, Pak. Cuman kita nggak mendengar lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.